Assalamualaikum, namaskar, welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep muruku atau ini juga disebut kue India, yang pembuatannya juga benar-benar simpel. Boleh dibuat dengan menggunakan cetakan biskuit atau cetakan kue itu ya. Dan ini memang sangat rapuh dan sedap sekali. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya, coba kita mulai. Untuk kacang urit dal atau black gramnya ini disangrai sampai berubah warna. Saya sangrai sekitar 5 menit. Bila warnanya sudah kecoklatan dan naik wanginya, boleh diangkat. Kacang urit dal atau black gram ini atau kacang ulundu sangat senang didapatkan di Malaysia. Kalau di Medan juga sudah ada di kedai-kedai India. Kandungannya juga banyak protein dari kacang ini. Setelah berubah warna seperti ini, diangkat. Setelah itu langsung aja pindahkan ke sebuah wadah atau ke sebuah mangkuk. Ini dicuci sampai 2 atau 3 kali. Airnya itu akan berwarna kelabu, tidak bersih, jadi dicucikan 2 sampai ke 3 kali sampai airnya itu berwarna jernih. Ini setelah saya cuci 3 kali. Dan ini saya mau rebus dengan air secukupnya. Kalau tadi saya menggunakan kacangnya itu 1 cawan. Jadi di sini saya akan merebuskan dengan air 500 ml. Direbuskan sampai kacangnya itu lembut. Ini mengambil waktu 30 menit saya merebusnya. Untuk mengetahui lembut kacangnya itu, boleh diambil 1 biji kacangnya itu dan ditekankan, akan lumat lembut seperti ini. Dan kacang ini sudah siap dan boleh ditapiskan atau disaring. Nah, setelah itu kacang yang sudah direbus tadi itu mau diblenderkan menjadi paste yang halus. Ditambahkan 200 ml air dulu. Ini saya blenderkan dan terlihat masih kasar. Jadi mau saya tambahkan 200 ml air lagi dan saya kisarkan sampai menjadi paste yang benar-benar halus tanpa ada butiran. Ditambahkan lagi 200 ml air dan diadukkan ya. Kenapa? Karena bawahnya itu akan lengket, jadi diaduk lagi supaya nanti untuk memblenderkannya mudah dan senang. Diblenderkan sampai menjadi paste yang halus seperti ini. Jangan ada butiran yang kasar sekalipun, akan susah untuk mengeluarkannya dari cetakan, akan tersangkut. Untuk 1 cawan kacang urit dal itu saya menggunakan 500 gram tepung beras. Ini ditambahkan garam, wijen hitam dengan wijen putih. Setelah semuanya dimasukkan, aduk dan campur kesemuanya sampai merata. Setelah itu di sini saya menggunakan margarin ataupun mentega boleh ya. Ini dicairkan, selagi panas-panas dimasukkan ke adonan tepungnya itu. Kenapa saya tambahkan margarin? Karena tekstur dari murukunya itu agak rangupannya daripada mentega ini juga. Jadi waktu mau memasukkan menteganya ini pastikan mentega itu panas. Diadukkan aja pelan-pelan, hati-hati, masih panas juga terasa. Jadi pelan-pelan aja sampai tercampur ke semuanya di tepungnya itu. Setelah itu tambahkan sedikit demi sedikit kacang urit dal yang sudah dijadikan paste halus ini ke tepungnya itu. Diulenkan aja, diaduk kesemuanya. Ini kacang urit dal yang sudah dihaluskan ini cukup pas dengan takaran 500 gram tepung yang saya gunakan. Bila masih terlihat kurang lembut, kurang halus atau masih sedikit keras adonan tepungnya itu, boleh tambahkan air secukupnya. Di sini masih sedikit keras, belum tergumpal semua, jadi saya tambahkan air sebanyak 100 ml.
tapi pelan-pelan saja, setahap demi setahap memasukkan airnya. Jangan sampai adonan tepung ini menjadi terlalu lembek. Ini semuanya sudah menjadi adonan yang cukup sempurna. Bila ditekankan juga lembut dan tidak melekat lagi di tangan dan menjadi gumpalan yang sempurna. Gumpalan adonannya itu harus seperti ini. Sekarang waktu untuk mencetaknya, saya mengambil cetakan seperti ini, ukurannya sedikit besar. Yang pertama saya mau tunjukkan dulu dengan menggunakan cetakan tradisional, cetakan muruku ini. Saya gunakan minyak supaya nggak lengket ya di dalamnya. Masukkan dulu, ambil adonannya. Ini adonan yang cukup sempurna, tidak lengket lagi di tangan, dan ditekankan juga masih lembut. Tepung ini boleh sedikit keras. Kalau sedikit keras dia memang agak sukar untuk menekankan tepungnya, tapi kalau yang sanggup untuk mencetaknya bolehlah sedikit keras adonan itu. Tapi kalau saya sedikit lembek dan ini mudah untuk dicetakkannya dan tangan pun tidak sakit. Dicetakkan aja melingkar, sesuaikan aja ukurannya, mau besar ataupun mau kecil. Kalau saya akan mencetaknya kecil seperti ini. Jadi ini dia seperti mie juga dia ya, murukunya ini cetakannya. Yang tadi saya gunakan size yang agak besar, yang ini size-nya ukurannya itu yang sedikit kecil. Nah, di sini saya gunakan cetakan biskuit. Cetakannya itu boleh dimasukkan juga ke cetakan biskuit ini dan dicetak sama persis seperti cetakan tradisional muruku itu. Lakukan kesemuanya sampai selesai. Kalau tepungnya itu sedikit lembek, dia akan sangat mudah untuk keluar dari cetakan biskuit atau cetakan kue ini. Dan bila sedikit keluar boleh dimasukkan ke dalam dan ditekankan supaya nanti waktu menggorengnya tidak terbuka. Dan berikan minyak yang cukup banyak. Setelah panasnya sedang, masukkan muruku yang sudah dicetak-cetakkan itu. Lakukan dengan menggunakan tangan satu persatu atau langsung dimasukkan juga boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai minyaknya kecipratan atau terkena. Jadi kalau lebih amannya masukkan satu persatu dengan menggunakan tangan. Setelah itu selalu terbalikkan kedua sisinya untuk mengetahui kematangannya. Akan berkurang gelembungnya atau buihnya itu, dan dia akan sedikit tenggelam, berarti sudah masak. Gorengkan kesemuanya yang sudah dicetak itu sampai habis. Ini hasilnya saya dapatkan 1,5, tapi sudah dimakan sebagian juga. Hasilnya cantik sekali ya, seperti ini. Ini sesuai juga untuk kue hari raya. Boleh juga sebagai ide jualan, dimasukkan ke tempat pack kecil seperti ini. Wow, hasilnya cantik sekali dan rangup. Kita coba ya, yang ini size ukuran besar, yang satu lagi ini yang size lebih halus lagi, tapi kerangupannya tetap sama. Mari kita cobain. Tuh dia, merangup sekali dan rasanya juga yummy. Ini yang kecilnya lebih halus, lebih rangup. Tetap sama. Selamat mencoba. Terima kasih.